dengan sinus. Di sini saya memiliki segitiga yang bersudut A, B, dan C. Sudut A berhadapan dengan sisi A. Sudut B berhadapan dengan sisi B. Sudut C berhadapan dengan sisi C. Rumus dari aturan sinus adalah sisi A per sin A, sisi B per sin B, sisi C per sin C. Mari kita lanjutkan ke soal latihan. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Di sini sisi A dan sisi C belum diketahui, dan sisi B sudah diketahui. Bagaimana mencari sisi A dan C? Mula-mula kita mencari sisi A. Sisi A sama dengan, kita menggunakan rumus ini. A per sin A sama dengan, di sini siapa yang sudah diketahui sisinya? Sudut B kan? Jadi di sini ditaruh B per sin B. A per sin 45 sama dengan 3 per sin 45. Setelah itu dikali silang. Setelah dikali silang, hasilnya jadi seperti ini. Per sin 45 dikali sin 45. Karena ini sama, jadi kita coret aja. Jadi hasil dari nilai A atau sisi A adalah 3. Terus kita mencari sisi B. Sisi C maksudnya. Lalu kita mencari sisi C menggunakan rumus ini. C per sin C sama dengan, yang sudah diketahui di sini adalah B. Jadi B per sin B. C per sin 90 sama dengan 3 per sin 45 dikali silang. Jadi seperti ini. C, sin dari 45 itu berapa? Setengah akar 2. Sama dengan 3 dikali sin dari 90, 1. Jadi karena kita ingin mencari C, jadi yang ini dipindah ke sebelah sini. Jadi 3 per dipindah ruas, karena ini dibagi, diubah ke 6 akar 2 per 2. Ini hasilnya. Yang kedua ada aturan kosinus. Ini seperti tadi. Ini sisi A, sudut A berhadapan dengan sisi A, sudut B berhadapan dengan sisi B, sudut C berhadapan dengan sisi C. Cara mencari rumusnya seperti ini.
Rumus aturan kosinus. Di sini A kuadrat. Selain sisi A ada sisi apa? Sisi B, B kuadrat. Terus sisi C, C kuadrat. Ini mirip seperti rumus Pitagoras. Minus 2BC. Cos ditambahin cos lawan dari yang berhadapan dengan A, yaitu sudut A. Sisi A, itu ini sudut A. Terus sekarang yang B. B kuadrat. Selain sisi B ada sisi A kuadrat ditambah C kuadrat minus 2AC cos sisi yang berhadapan dengan sisi B adalah sudut B. Sekarang mencari C kuadrat. Sama dengan, selain sisi C ada sisi B kuadrat plus A kuadrat minus 2BA cosnya yang berhadapan ya, kayak tadi C. Nah, ini aturan sinus. Rumus aturan dari sinus. Aturan sinus ini merupakan dua sisi yang mempunyai satu sudut. Atau dua sisi yang memiliki satu sudut T. Begitu. Sekarang kita masuk ke soal. Selanjutnya ada contoh soal dari yang tadi dengan begini. X kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 minus 2 dikali 2 dikali 4 cos 60. Karena di sini 60. Terus X kuadrat sama dengan 4 ditambah 16 min 2 dikali 2 dikali 4 dikali cos dari 60 setengah. Jadi X kuadrat sama dengan 4 tambah 16 minus 16 dikali setengah. Kemudian X kuadrat sama dengan 12. Kemudian X-nya sama dengan 12 itu akar dari 4 dikali 3. Kemudian dicarilah. Ini kan bisa dihituin lagi. Akar dari 4 itu 2. Dan akarnya 3. Jadi hasilnya seperti itu. Yang ketiga ada luas segitiga. Rumus ini pasti tidak asing kan? Karena kalian sudah mempelajarinya ketika SD maupun SMP. Yang ketiga, luas segitiga. Rumus ini pasti sudah tidak asing lagi kan? Karena kalian sudah mempelajari ketika SD dan SMP. Rumus ini digunakan jika diketahui alas dan tingginya. Ingat ya, jika diketahui alas dan tingginya. Yang ketiga ada luas segitiga. Pasti kalian tidak Yang ketiga ada luas segitiga. Pasti kalian tidak asing kan dengan rumus yang ini, karena kalian sudah mempelajarinya waktu SMP dan SD. Yang ketiga ada luas segitiga. Pasti kalian tidak asing kan dengan rumus ini? Yap, kalian sudah mempelajarinya ketika SD maupun SMP. Dan SMP gitu. Yang ketiga ada luas segitiga. Kalian pasti tidak asing kan dengan rumus ini? Yap, karena kalian sudah pernah mempelajarinya ketika SD dan SMP. Rumus ini digunakan untuk mencari luas, yaitu
luas sama dengan setengah kali alas atau tinggi. Atau bisa juga seperti ini. Luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Ingat ya, rumus ini digunakan jika diketahui alas dan tingginya. Selanjutnya, ada ini. Cara mencarinya, cara mencari luasnya, setengah sisi A dan B menghimpit sudut C. Bisa dirumuskan seperti ini. Luas sama dengan setengah AB sin C. Kemudian ada setengah sisi B dan setengah sisi C menghimpit sudut A. Bisa dirumuskan seperti ini. Luas sama dengan setengah BC sin A. Dan kemudian ada setengah sisi A dan setengah sisi C menghimpit sudut B. Jadi bisa dirumuskan seperti ini. Luas sama dengan setengah AC sin B. Selanjutnya ada 3 sudut yang memiliki satu sisi. Seperti ini rumusnya. Jika memiliki A kuadrat di depan, pasti di bawah sininya A, harus tetap A. Jadi seperti ini. Luas sama dengan A kuadrat sin B dikali sin C per 2 sin A. Ingat ya, kalau ada A di depan, maka di belakang sini, di bawah atau di bawah sini harus tetap A juga. Kita mencari luas yang B. Sama seperti tadi. Luas sama dengan B kuadrat sin A kali sin C per 2 sin B. Karena di sini B, di sini juga B. Karena yang dicari B, karena awalnya B, maka di sini sisi-sisi yang lain, sudut-sudut yang lain. Nggak usah deh, itu nggak usah. Kemudian ada yang C. Luas sama dengan C kuadrat sin B kali sin A per 2 sin C. Ingat ya, seperti tadi. Kalau ada C di depan, maka di sini juga harus C. Harus tetap C. Selanjutnya ada rumus segitiga dalam lingkaran dan ada jari-jarinya. Rumusnya seperti ini. L sama dengan L atau luas sama dengan 2R kuadrat dikali sin A dikali sin B dikali sin C. Seperti itu. Jika ada yang menanyakan jari-jarinya, ini jari-jarinya. Selanjutnya ada segitiga sembarang dan diketahui semua sisinya. Cara mencari luasnya adalah akar S atau setengah, ini sama aja kayak setengah keliling. Jadi S dalam kurung S min A dalam kurung S min B dalam kurung S min C. Seperti itu. Cara mencari S-nya adalah seperti ini. S sama dengan A plus B plus C per 2. Seperti itu. Jari-jarinya. Sin theta. Dari mana theta? Dari sini. Ini theta. Ini theta. Itu theta. Ini sama kayak yang jika diketahui yang ini. Jika diketahui dua sisi satu sudut. Cara mencari theta seperti ini. Sama dengan 360 derajat per N. Seperti itu. Di sini ada contoh soal. Yang pertama pakai yang awal tadi. Rumusnya L sama dengan setengah kali A kali T sama dengan setengah
dikali 2 dikali 4. Ini bisa coret-coret, ini 1. Sama dengan hasilnya 4. Nah, yang kedua, ini pakai rumus yang ini. Setengah dikali A dikali B sin C, atau langsung saja bisa seperti ini, setengah dikali 2 dikali 3 sin 30 sama dengan setengah dikali 2 dikali 3 dikali setengah. Ini bisa sama-sama dicoret dan hasilnya 6. Kemudian yang ini. Yang ini menggunakan rumus L C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 sin C. Kayak tadi ya. Kita lanjutkan yang ini dengan L C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 sin C. L 2 kuadrat dikali sin 45 dikali sin 45 per 2 sin 90. L sama dengan 4 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 2 per, kita ulang ya, L setengah 4 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 2 per 2 dikali 1 sama dengan L akar 4 per 2 akar 2. Kita hasilnya ini, karena kita akan merasionalkannya, jadi seperti ini. Akar 4 per akar 4 sama dengan 4 per 2 akar 4. Hasilnya seperti ini.